إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin rahimakumullah, marilah kita luruskan niat kita. Yang berbicara meluruskan niat, yang mendengar pun meluruskan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan oleh seorang itu yang akan Allah Ta'ala dapatkan. Allah Ta'ala perintahkan kita fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikanlah kabar gembira pada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla, yang mendengarkan perkataan, fattabi'una ahsanah, maka dia ikuti terbaiknya. Kemarin yang hadir di sini mungkin mendengarkan Ustaz Safri jelaskan dengan gambaran yang lebih mudah kita cerna. Seorang koki tatkala dapat order, maka langsung nangkep, diingat. Kenapa? Karena dia niat untuk amal. Pesan omelet 5, pesan ini 3, pesan ini 2. Ya, langsung nempel, nggak hilang. Kenapa? Karena dia mau buat. Maka bagaimana kita pun demikian. Bahwa kita duduk mudzakarah ini bukan sekedar untuk menyempurnakan program, untuk supaya tidak diabsen, dicari kemana waktu program, enggak. Tapi untuk diamalkan. Diamalkan untuk dapat apa? Untuk dapat Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal membawa umat ini, yang dikenalkan adalah Allah, akhirat. Allah dan akhirat. Wa rabbaka fakabbir. Sehingga itu yang Rasulullah sampaikan di mana-mana. Allah, Allah, ayat-ayat makkiyah tentang Allah. Dan akhirat. Kami dengar dari orang-orang lama. Maulana Umar rahimahullah pernah berikan nasihat. Bahwa usaha agama apapun bentuknya, tanpa dilandasi kerinduan pada akhirat, maka ujungnya adalah fitnah. Apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya itu bisa jihad, bisa tabligh, bisa musyawarah, bisa taklim, bisa zikir, bisa apa saja. Landasannya bukan kerinduan pada akhirat, ujungnya fitnah. Karena tatkala usaha agama dibuat, mulai nampak bunga-bunga. Bunga itu bisa berbentuk bunga yang nyata. Tawaran uang, tawaran materi, atau penghormatan, atau pengakuan, atau ketenaran dan sebagainya. Tatkala akhirat lewat, maka itu menjadi target, udah fitnah ujungnya. Sehingga Rasulullah SAW terus mengontrol itu. Akhirat, akhirat, akhirat. Innama himamunal akhirah, innama himamunal akhirah. Cita-cita kita itu hanya akhirat. Sehingga tatkala cita-cita akhirat, apapun yang terjadi di dunia, ngukurnya hasil akhirat. Di dunia rugi, akhirat untung, kerjain. Gitu aja. Rumusnya jelas. Bukan ngitung untung rugi di dunia. Sehingga seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diturunkan jadi pasukan dari kedudukan sebagai panglima besar. Tenang aja. Karena itu tidak merubah posisi di akhirat nanti. Terima aja, tenang aja. Amr bin As radhiyallahu anhu baru 5 bulan masuk Islam.
oleh Rasulullah SAW diutus ke sebuah ekspedisi atau perangan yang dikenal dengan namanya Zatus Salasil. Ringkas cerita, sampai di sana beliau merasa kekurangan pasukan. Maka dikirimlah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Termasuk Asyrah Mubasysyarah bil Jannah, termasuk Sabiqunal Awwalun, dah enggak diragukan lagi. Amr bin As radhiyallahu anhu baru berapa tadi? 5 bulan masuk Islam. Maka datanglah pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an ini. Kemudian beliau sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita disuruh kerjasama saling mentaati. Kata Amr bin As, oh enggak bisa. Harus jelas amirnya. Sebagian sahabat, ya udah masing-masing aja ada amirnya. Kami yang sudah duluan, Amr bin As. Kamu, oh udah silakan, masing-masing aja. Perintah Rasulullah enggak begitu. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatawa'a wa la takhtalifa. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kamu buat perintah, saya enggak akan taat. Karena saya induk, saya utama di sini. Kau kan datang belakangan. Kedudukanmu itu pasukan bantuan. Yang utama saya. Baru berapa bulan masuk Islam ini? 5 bulan. Yang dia jawab ngomong, sabiqunal awwalun. Maka kata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ya sudah. Kalau kamu enggak taat pada saya akan taat padamu. Sudah, terserah kamu. Selesai. Kenapa? Karena ini enggak ada pengaruh di akhirat nanti. Bukan karena jadi panglima lalu derajatnya surga tinggi. Enggak begitu. Jadi yang mereka kejar itu apa? Makom di sisi Allah, itu yang mereka cari. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu yang kita kejar tuh itu. Kita pingin di akhirat nanti Allah berikan hadiah istimewa untuk kita semua. Apa hadiahnya? Melihat wajah Allah. Itu yang kita cari, Pak. Pujian orang, penghargaan orang, makian orang itu apa artinya? Sehingga kalau orang punya target ini, dipuji dengan dicela sama saja. Bahkan kadang dicela dirasakan sebagai kenikmatan. Karena dia sudah bisa membuktikan pengorbanannya untuk yang dicintai. Sehingga sahabat Bilal radhiyallahu anhu bagaimana dengan teguhnya. Dia katakan ahad, 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 ahad. Dalam satu riwayat, orang kafir bertanya, wahai Bilal, kamu tidak ahad, ahad Tuhan, kamu dengar nggak sih? Ya dengarlah. Bisa nggak nolong kamu? Ya pasti bisa. Mudah bagi Allah untuk menolong saya, menjaga, melindungi saya dari kalian. Lah kenapa dibiarin kalau emang dengar? Kalau emang dia dengar dan mampu, kenapa kamu dibiarin? Kalau itu kita digitukan gimana kira-kira? Karena sudah ada rasa cinta pada Allah Ta'ala. Apa jawab beliau? Dia sedang menguji hatiku. Dia sedang menguji hatiku, apakah hatiku tetap pada Allah atau tidak. Maka saya pamerkan pada Allah bahwa hatiku tetap untuk Allah. Tahun 97, Isma' Rewin waktu itu, hujan lebat, Masya Allah, banjir. Banjir, Isma' baru dibuka, Isya tutup. Dalam hati saya, wah ini istimewa batal kayaknya ini. Nggak akan diteruskan ini dalam hati. Itu dari Pendal ke Rewin yang segitu dekatnya, jalan jam 1 tuh, jam 5 baru nyampe. Saking padatnya. Ada 2 yang saya terkesan waktu itu. Dalam hati ini istimewa pasti selesai ini. Selesai, udah.
pulang bubar tanpa ditutup. Nah, maka karena waktu itu masjid dan madrasah semua bangunan untuk foreign, saya bayangkan orang Pakistan pulang semua kayaknya ini. Nah, cuma kita orang foreign aja yang dapat tempat berteduh. Hujan semalaman, saya pagi masih hujan. Maka pagi itu habis sholat subuh dengan beberapa orang kita keluar. Masya Allah, terjawab pertanyaan saya selama ini. Orang Pakistan, India kan sering memuji orang Indonesia. Orang Indonesia itu akhlaknya, lembutnya, Masya Allah, bisa jadi asbabul hidayah, Masya Allah, kan gitu. Lihat aja jamaah akhlak Al-Ghazali, kami belajar akhlak dari orang Indonesia, kami belajar kelembutan dari orang Indonesia, belajar adab dari Indonesia. Wah, kadang saya kita lupa diri dipuji gitu. Dalam hati, sekarang saya bertanya-tanya juga, kenapa kok orang Pakistan yang kebanyakan dipakai untuk jadi asbabul hidayah di mana-mana gitu. Nah, pagi itu keluar dari masjid, masih hujan. Dalam pikiran, wah ini luar masih kosong. Subhanallah. Saya yakin sebagian di sini ada yang menyaksikan juga ini. Keluar dari masjid, itu sepanjang jalan, sepanjang gang, dalam keadaan banjir, comberan, selokan, kotor, bau. Itu orang Pakistan menghamparkan bedding, duduk di situ dengerin bayan, diem, Pak. Bawah basah, atas guyuran hujan, nggak bergerak. Saya tuh, Masya Allah, kayaknya ini yang Allah Ta'ala lihat itu. Walaupun kita mungkin adab lebih, lembut lebih, ya, sopan satu lebih, tapi ini kita nggak punya. Ketahanan kayak gini, kita belum punya. Baru pernah dibantingin pintu sekali udah nggak berani ngetuk lagi, Pak. Jangan ini, galak ini. Lewat aja. Orang Pakistan kan nggak terkesan gitu. Kayak gitu. Itu pernah ada jamaah Pakistan dikirim ke Afrika. Jalan kaki setahun. Ada kabar bahwa jamaah ini dicegat, dirampok, dan dibunuh satu orang. Waktu itu ada jamaah dari Karachi juga. Keluar ke Afrika, negara yang sama. Jamaah biasa. Dalam perjalanan ketemu dengan jamaah. Oh, ini kayaknya jamaah jalan kaki ini. Oh ya, oh Pakistan. Oh pelukan. Pak, kami dengar ada jamaah Pakistan yang dirampok itu. Tahu nggak gornya? Oh iya, itu jamaah kami. Kata jamaah ini. Yang jalan kaki ini pada jemaah Karachi. Jemaah Karachi yang Al-Ghazali. Oh itu jemaah kami. Iya, itu katanya ada yang ditembak itu gimana? Gimana itu ceritanya? Kata satu orang anak muda. Yang ditembak itu bapak saya. Dia keluar setahun belum selesai. Karena setahunnya belum selesai, saya diputus ibu saya neruskan niat bapak saya. Kita punya nggak kayak gini? Maka kita jangan terbuai dengan euforia. Wah, insya Allah nanti Indonesia akan besar. Rewen kedua. Ya kitanya udah siap belum? Jangan dikira dengan lamunan, dengan wah, Masya Allah, akan jadi. Enggak bisa begitu. Allah lihat kesiapan kita. Nah, kita dengan pertemuan kayak gini. Datangnya masyayikh, dikirim jamaah dan sebagainya. Ini proses menuju ke sana. Supaya kita ini siap. Ya kalau belum siap, ya Allah Ta'ala juga tahu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya kalau belum siap ya dibiarin aja kayak gini. Maka perlunya kita punya target tertinggi apa di akhirat, berjumpa Allah, melihat Allah, Allah ridho pada kita. Sehingga tatkala itu yang tertanam dalam hati kita, semua rintangan dan semuanya itu adalah tangga menuju Allah. Kita yang mungkin pernah mengalami kemudian kapok, atau pernah mengalami masih terus lagi, bagaimana benarnya hadis qudsi, ana ma'al munkasirati qulubuhum, aku beserta hamba yang remuk hatinya. Coba bapak yang pernah jalan kaki diusir, yang pernah jauhlah dibanting pintunya,
Gimana waktu itu mendekat pada Allah rasanya? Gimana waktu itu? Kan itu yang kita cari. Diakui Allah, Allah dekat pada Allah, itu yang kita cari. Sehingga kalau itu yang kita cari, itu ada kontrol, ada karguzari, musyawarah bulanan, itu hanya perangkat pembantu aja. Yang inti bukan itu. Yang itu pengakuan Allah pada saya, udah. Sehingga tatkala tidak dibawa dilaporkan nggak masalah, yang penting kan Allah tahu. Tapi kita kerjakan gitu. Dan dikerjakannya bukan karena mau dilaporkan, tapi karena dilihat oleh siapa? Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah, waktu itu 97 itu Maulana Ahmad Lat Damar Barzum Bayan. Beliau bacakan satu hadis Nabi. Inna ruhal islami da'iratun fadaru haitsu hiya da'irah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya gilingan Islam itu sudah berputar. Maka ikutilah putarannya sebagaimana putaran gilingan itu. Gilingan gandum itu terdiri dari dua batu. Batu yang diam dan batu yang bergerak. Nah, gandum dimasukkan di lubangnya, masuk di sela-sela dua batu ini, tergilas, remuk dia, nggak tersisa bentuk gandumnya lagi, jadi tepung itu yang diambil, yang dipakai. Tatkala ada biji-biji gandum sudah digiling, masih utuh, dimasukin lagi, digiling lagi. Digiling lagi, masih utuh lagi, masukin lagi, digiling lagi. Sebosannya yang punya. Mungkin 3-4 kali digiling, ternyata nggak mempan, diapakan? Udah dipakai, dilempar. Nah, kata Maul Ahmad Ladamat Barakatuhum, dua gilingan itu adalah makomi dan intiqoli. Yang diam itulah makomi, yang bergerak itulah intiqoli. Dan dua-duanya tatkala kita kerjakan dengan tertib yang benar, pasti nafsu nggak cocok. Pasti nafsu tidak cocok. Saya coba rasakan sendiri. Kita di rumah misalnya ustadz, di rumah misalnya Pak RT, Pak RW, orang datang menghadap, awalnya kita direktur, OB kita panggil, merunduk-runduk. Giliran keluar seluruh jadi mutakalim. Nafsu cocok nggak? Cocok nggak? Coba, kalau kita punya kedudukan gitu, ditanya, siapa bisa jadi mutakalim? Ngacunya full apa cuma gini-gini? Setengah-setengah, Pak. Coba ngacung, tapi kalau bisa jangan ditunjuk lah sama Amir ini. Kan nggak cocok. Nggak cocok. Keluar nggak cocok dengan nafsu, makhluk juga nggak cocok dengan nafsu, sama saja. Biar cocok dengan nafsu gimana? Ya udah tinggal dimodifikasi aja. Biar cocok dengan nafsu. Yang mujahadah dikurangin. Nah, jauhlah yang semestinya jam 5 sek maghrib, ya udahlah ngecai dulu, minum dulu, ngobrol dulu. Mari ini mana? Oh iya udah, jauhlah 10 menit alhamdulillah tertunai. Alhamdulillah di sini nggak ada yang begitu di sini. Alhamdulillah di sini di makomnya nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, itu kan modifikasi supaya cocok dengan nafsu, Pak. Sebab kalau sesuai dengan arahan nafsu itu pasti nggak suka. Benar nggak? Nafsu saya pun nggak suka juga, sama aja. Karena nafsu itu pasti membawa pada keburukan. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah sampaikan, tatkala ada amal baik, ada dorongan dari nafsu begitu semangat, curigai itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang dikejar oleh nafsu. Justru begitu. Makanya tatkala kita amal, nafsu nggak cocok, kita harus nudon, ini Allah Ta'ala senang ini. Karena saya bisa buktikan saya melawan nafsu saya. Makomi cocok nggak dengan nafsu? Cocok nggak dengan nafsu? Sama sekali nggak cocok, Pak. Tidak cocok sama sekali. Apalagi kita punya kedudukan di situ. Kita RT kah, RW kah, atau apalah gitu. Lalu dimusyawarahkan 2,5 jam, diurut rumahnya. Nafsu senang nggak itu? Nah ini kadang-kadang karena nafsu kita nggak cocok, muncul modifikasi. Modifikasi gimana?
Ada faisalah, ada pembina faisalah. Nah, faisalah boleh putuskan, nanti pembina, jangan. Oh iya, dirubah. Nah, karena dia mendudukan diri sebagai pembina faisalah. Komisaris tablik. Jadi faisalahnya takut sama komisaris ini. Alhamdulillah di sini nggak ada, alhamdulillah. Di sini tidak ada sekarang, nggak tahu di makominya, semoga nggak ada. Dan itu semua sebenarnya karena nafsu yang tidak cocok. Dan nafsu dikasih tempat, udahlah. Nah, hendaknya yang kayak gini ini kita khawatir diri saya sendiri. Jangan sampai nasibnya seperti biji gadung yang masih utuh tadi. Untuk menjaga eksistensinya, maka biji gandum tadi nggak mau remuk dia. Oh, saya harus tunjukkan saya ini gandum. Bulat kuat, jangan diremukkan. Wah, bertahan. Dia benar bertahan, menang dia melawan gilingan itu. Dibuang oleh yang punya, nggak dipakai. Maka Syekh Ilyas rahimahullah beliau sampaikan ada dua yang saya khawatirkan nanti akan menimpa ahli dakwah ini. Apa itu Maulana? Yang pertama, tatkala Allah Ta'ala buka asbab. Begitu mudahnya sehingga keyakinan bergeser dari Allah kepada asbab. Yang kedua, kekhawatiran bahwa orang tertipu dan menganggap dakwah sedang pesat, dakwah sedang maju. Padahal dakwah sedang stuck, sedang tidak berjalan. Lalu tanya, cara tahu majunya dakwah itu dari mana? Dari wujudnya 6 sifat dalam diri para da'i. Itulah dakwah maju. Saya khawatir suatu saat nanti orang melihat orang berbondong-bondong, orang banyak, orang ikut, orang kagum, orang ini semua merasa bahwa tablik pesat, jalan pesat, luar biasa. Sementara 6 sifat gak wujud. Mungkin gak kita tertipu begini? Mungkin gak? Mungkin. Sehingga kita perlu majelis ini untuk saling mengingatkan. Diingatkan teman, diingatkan. Kita nggak tahu siapa yang mengingatkan. Dan tatkala kita ada tolab untuk meningkat, untuk naik, maka nggak mustahil Allah Ta'ala gunakan orang-orang tertentu untuk buka hati kita. Dalam satu kitab ceritakan Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Nu'man bin Sabit rahmatullah alaih. Waktu itu beliau mondar-mandir gitu. Ditanya oleh seorang alim, Imam Asy-Sya'bi namanya. Nah, Imam Asy-Sya'bi ini orang yang hafalannya luar biasa. Tanya, wahai Nu'man, kamu mondar-mandir itu kemana? Ke pasar untuk berdagang. Wah, sayang. Coba kalau kamu mondar-mandir untuk majelis ilmu, pasti lebih manfaat. Ngomongnya itu nggak lama, mungkin sekian menit, 2-3 menit. Tapi di situ Allah Ta'ala letakkan pas dalam hati, kalau bahasa anak muda sekarang, langsung makjleb begitu, berubah arah hidupnya. Betul juga ya. Mulai besok, beliau serahkan dagangan pada orang lain, beliau mondar-mandir ke majelis ilmu, sampai menjadi imam mazhab, Imam Abu Hanifah. Itu dalam perjalanan hidup, itu ada yang inginkan, berubah aja. Imam Syafi'i rahimahullah mirip itu juga. Nah, beliau ini lagi terkesima dengan sastra. Beliau sudah hafal Quran, hafal Muwatta, sudah belajar fikih, tapi kecenderungan bersastra itu kuat sekali. Maka beliau hijrah ke kabilah Hudzail yang terkenal paling fasih zaman itu. Beliau bersastra, syair. Wah, setiap kata-katanya itu indah. Suatu ketika berpapasan dengan satu orang dari kabilah Bani Zuhrah. Lalu beliau katakan, wahai Abu Abdullah, kamu ini kan orang cerdas. Dari Quraisy lagi. Kenapa kok cerdasnya hanya dipakai untuk syair? Coba kalau untuk fikih. Udah, pisah aja. Benar juga ya. Berubah. Jadilah Imam Syafi'i dalam fikih juga. Nah, kita oleh Allah Ta'ala diberi perangkat itu sebenarnya.
dengan 2,5 jam, dengan keluar 3 hari, dengan 40 hari dan sebagainya, kita itu oleh Allah Ta'ala digiring untuk mencoba menyampaikan kata-kata yang kemungkinan akan merubah hidup kita, kita pun nggak tahu setelah itu, kita tinggal menuai nanti di akhirat. Makanya dulu pernah ada masyayikh datang ke Indonesia, beliau bayan, kalau kita dakwah hanya karena semangat, suatu saat semangat itu akan ada turunnya. Karena itu fitrah manusia. Semangat itu naik turun. Dan kalau kita dakwah karena pertemanan, itu lebih bahaya lagi. Begitu merasa nggak ada teman, kesepian, ya udah libur dakwahnya. Tapi kalau kita dakwah karena perasaan tanggung jawab dan akhirat, maka nggak akan ada kendornya. Dan ini yang diharapkan akan terus. Kenapa? Karena manzil kita, target kita itu di akhirat. Jawab tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita ingin dapat itu, Pak. Sehingga Rasulullah SAW kalau kita lihat mencontohkan itu, Masya Allah, pada level yang sangat-sangat tinggi, Pak. Bulan Rajab biasanya ada peringatan apa? Isra Mi'raj. Kan di situ diterangkan bagaimana Rasulullah SAW diangkat, naik. Sahabat sendiri khilaf. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, radhiyallahu ajma'in, Rasulullah bertemu Allah. Siti Aisyah mengatakan enggak bertemu. Pokoknya gitu, makom yang sangat tinggi. Lihat Rasulullah SAW. Anda kan beliau mikir dirinya sendiri. Setelah itu ngapain kira-kira? Ya sudah, ya Allah, gak usah turun lagi, ya Allah, udah cukup di sini. Loh, ketemu Allah tuh, loh, jangankan dengan dunia, Pak, dengan surga aja, itu begitu bertemu Allah lupa semuanya, Pak. Begitu jabat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tatkala hijab dibuka semuanya, lalu melihat Allah dengan cara yang Allah Ta'ala tahu saja. Maka itu begitu nikmatnya memandang Allah. Setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 100 tahun, 200 tahun kemudian malaikat tutup. Loh, malaikat kok udah ditutup? Baru sebentar udah ditutup. Kalian tahu nggak berapa lama? Baru sebentar. Kalian udah 200 tahun menatap Allah itu. Nggak terasa, Pak. Nah, ini Allah Ta'ala telah berikan Rasulullah SAW sebelum wafat sudah dikasih. Anda kan mikir enaknya sendiri, ngapain turun lagi ke bumi? Ketemu Abu Lahab lagi, ketemu Abu Jahal lagi, ketemu Ubay bin Khalaf lagi, ketemu orang-orang kayak gitu. Anda kan mikir di sini, ya udah, nggak usah turun lagi. Udahlah ya Allah, saya di sini saja. Maqaman mahmuda, udah ya Allah. Dan itu karena dekat dengan Allah gitu. Tapi bayangkan makom seperti itu pun beliau korbankan. Turun lagi. Ngapain ketemu umat lagi? Bukan dicium tangannya, bukan disalamin. Dilemparin, dimaki-maki. Kita ada nggak yang pernah merasakan 2,5 jam saya dilemparin gitu? Dimaki-maki, wah dikejar, ada? Paling kasih pisang goreng, kasih kopi. Loh, itu pun kita nggak kuat. Itu aja kita nggak kuat. Makanya jalan Pakistan itu heran, Pak. Ini dakwah di Indonesia itu katanya udah lama. Kok orang masih asing ya dengan dakwah ya? Kok orang masih asing ya dengan dakwah itu? Nggak ngerti dakwah itu ngapain? Nggak ngerti-ngerti. Nah, setelah mereka gerak, kalau Guzari di sini. Oh, kami baru ngerti. Kami dikirim ke tempat yang sangat maju. Begitu saya di masjid, kami dibawa pakai motor 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Saya tanya, kenapa? Oh, sana ada karkun. Lah ini nggak paham, ini susah, ini nggak senang. Masya Allah. Ya terus kapan umumiahnya tuh kapan kalau begitu? Alhamdulillah. Padahal di sini Allah Ta'ala berikan banyak sekali, Pak. Berikan banyak sekali.
Kita mungkin akan merasakan ana ma'al munkasirati qulubuhum. Remuk hati kita bisa berdoa pada Allah. Mendekat pada Allah. Lihat Rasulullah SAW tadi ya. Beliau Mi'raj, dapat makom setinggi itu. Beliau turun lagi ke bumi. Apalagi kalau udah musim haji, ya Allah. Kita udah sering dengar, mungkin kita sering bayangkan bagaimana Rasulullah sedang sujud, ditumbuk pakai daleman, pakai jeruan unta, dilempar batu, macam-macam. Masya Allah. Pernah beliau, Pak, Sayyidina Rasulullah SAW, Masya Allah, yang langit pun rindu, malaikat pun rindu. Yang kerikil-kerikil merasa gembira tatkala dekat dengan Rasulullah SAW. Yang batang pohon kurma nangis tatkala berjauhan dengan Rasulullah SAW. Makom yang gak ada satu orang manusia pun punya seperti itu. Tapi demi agama, demi untuk dapat ridha Allah, demi sampainya agama ini, bagaimana boleh datang ke Mina, ke perkemahan-perkemahan, ke tenda-tenda, satu demi satu. Satu ketika, Pak, lupa Bani Apawi itu datang ke satu kabilah, biasanya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, karena beliau orang yang paling ahli nasab. Ini kabilah apa ini? Kabilah fulan. Oh, ini kabilah ini hubungannya dengan ini. Kabilah ini kebetulannya begini. Ini yang saya bawa ini Rasulullah SAW. Ini kalau diurut nasib ketemunya ini bukan orang lain. Ini masih famili sendiri, dengerin. Nah, maka beliau sampaikan tentang Islam dan sebagainya. Setelah mendengar, bagus ini. Gimana? Bagus. Kita nggak ada keraguan. Ini bagus sekali ini. Tapi kami kan punya kepala kabilah. Di mana dia? Masih pergi. Ayo kita tunggu sebentar. Nanti dia datang. Semoga dia mengiyakan. Kita akan ikut engkau. Dan kami akan siapkan tempat untuk engkau pindah ke tempat kami. Kami akan lindungi. Kami akan backup. Kami akan sokong pokoknya. Maka Rasulullah masih duduk di situ, Pak. Rasulullah SAW duduk di situ. Datanglah orang itu, kakek udah bongkok. Ini kelopak matanya mau tertutup saking tuanya. Datang gitu. Oh, siapa ini? Ini pemuda dari Quraisy, Muhammad bin Abdullah, yang datang menawarkan agama bagus begini. Loh, kok bisa-bisanya kamu kasih dia tempat di sini? Ini bahaya kalau kita terima ini. Kamu ngasih tempat di sini aja, ini mengundang musibah ini. Usir dia. Loh, itu yang aslinya menerima dengan hangat. Begitu kepala kabilah bilang, usir dia. Allahu Akbar. Langsung diangkat, didorong, ditendang, dijadikan bulan-bulanan, Mbak. Dibawa ke tengah lapangan, didorong. Ditendang, didorong lagi, ditendang lagi. Dah akhirnya beliau ambil onta. Begitu mau naik onta, sengaja diambil tombak, dicolok pantat onta itu, lompat onta itu, jatuh lagi beliau. Jadi bahan ketawaan. Sampai kayak gitu. Kita yang mengaku cinta beliau sudah sampai apa? Dalam hadis qudsi yang saya bacakan di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan bertanya, "Ya Adam, maritu falam ta'udni." Wahai anak Adam, saya sakit. Kok kamu nggak nengok saya? Wa kaifa a'uduka ya Rabbi anta Rabbul Alamin. Ya Allah, mana mungkin saya menengokmu, kau kan Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin kau sakit? Alam ta'lam anna 'abdi fulanan maridah. Apa kamu nggak tahu waktu itu fulan, hambaku sakit? Walau uttahu lawajadtani indahu. Andai kan waktu itu kamu nengok dia, kamu dapatkan aku ada di sana. Ya abdi, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai hambaku, aku ini tak makan padamu. Kau enggak kasih makan. Wa kaifa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin. Mana mungkin aku kasih kau makan? Kau kan Rabbul Alamin. Alam ta'lam anna abdi fulanan istat'amaka falam tut'imhu. Walau at'amdahu lawajadtahu indi. Waktu itu kan ada hambaku fulan minta makan padamu, kamu nggak kasih. Andai kan waktu itu kamu kasih,
Kau akan dapati hasilnya pahalanya ada di sisiku sekarang ini. Ya abdi istasqaituka falam tasqini. Aku minta minum padamu. Kenapa kamu enggak isi saya minum? Wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Ya Allah, mana mungkin aku kasih minum engkau? Sedangkan engkau kan rabbul alamin, mana mungkin itu? Alam ta'lam anna abdi fulanan istasqak falam tasqihi wa walau saqaitahu lawajadahu indi. Apa kamu enggak tahu waktu itu? Hambaku fulan minta minum padamu, andaikan kamu kasih minum dia, engkau akan dapati hasilnya pahalanya ada di siku sekarang ini. Hadir rahimakumullah. Maka bagi orang yang pandangannya ke sana, bagi dia silaturahim ke tetangga itu bukan mencari manusia, tapi mencari Allah. Karena tatkala dia silaturahim, dia datang, sebenarnya di akhirat nanti dia akan dapati Allah yang dia datangi. Betapa gembiranya Allah Ta'ala. Ini nengok orang sakit fisik aja seperti itu. Kan kita sering sampaikan, masjid kosong, sholat ditinggalkan. Kenapa? Karena sedang sakit iman. Nah, kalau kita nengok saudara kita yang sakit iman, kira-kira Allah seneng nggak itu? Nah, kira-kira Allah seneng nggak? Allah seneng, Pak. Betapa sukanya, betapa ridhonya Allah Ta'ala. Itu yang kita cari, itu. Orang ngakui, nggak ngakui, nggak urusan. Apa sih pengakuan orang? Nggak ada, Pak. Malah kebanyakan diakuin orang malah bahaya. Kan kita sering bacakan tuh di Fadilah Tablik itu. 3 orang yang awal masuk neraka. Siapa itu? Syahid, alimatul qari, dan sahih. Kepleset bukan karena tidak tertib amalannya, tidak tertib hatinya, Pak. Amalannya tertib, ikut perang, jihad, berangkat, sampai mati, Pak. Zahir amalan tertib udah. Tapi hatinya nggak tertib. Hatinya ingin pengakuan manusia. Itu tertibnya amalan Allah tampakkan. Dan menyelewengnya hati itu yang jadi bahan dia dimasukkan dalam neraka. Maka sebenarnya justru tatkala di makomi inilah kita bisa merasakan makom tertinggi. Makom tertinggi itu apa sih? Jadi apa makom tertinggi itu? Orang dapat kedudukan apa makom tertinggi itu? Hah? Hamba Allah. Hamba Allah. Itu pemberian orang itu nggak ada itu, Pak. Nggak ada nilainya di sisi Allah itu kalau nggak benar. Mau jumidar, mau syura, mau amir, mau apa, itu nggak ada semua itu. Coba kita renungkan. Kira-kira kita bisa melangkah terasa sebagai hamba Allah itu lebih mudah tatkala kita di kampung-kampung ngetuk pintu atau lagi duduk begini kira-kira? Di kampung-kampung, Pak. Dari rumah ke rumah. Datangi orang, kita merayu, Pak. Kenalkan saya. Gitu. Itu. Diakui orang, dihormati orang. Apa yang dikejar itu apa? Cuma ngakui doang, nggak ngasih apa-apa. Ngasih pun berapa? Allahu Akbar. Rahimakumullah. Makanya tadi kata Maulana Umar tadi, tatkala usaha agama tidak dilandasi keriduan pada akhirat, fitnah. Fitnah. Kenapa dong? Kenapa kok dia masih ini? Kan dia ini begini, kan saya. Ya intinya mau bilang saya itu lebih baik daripada dia gitu. Intinya gitu aja sebenarnya. Dengan berbagai bahasa. Nah itu sama-sama bahayanya. Kalau Allah nggak ampuni. Makanya pernah suatu ketika, waktu itu awal-awal istilah Pak di Bukit Canggan, Maulana Abdurrahman Rayana, beliau bayan. Suatu ketika, Maulana Imam Hasan rahimahullah, beliau didatangi penanggung jawab dari berbagai negara Pak, mengadukan masalahnya. Di tempat kami masalahnya begini, gimana? Ya ntar ya, kamu gimana? Negara kami begini. Ini begini.
Oh iya ya. Kamu ada masalah? Oh ya, gini. Wah, semuanya masalah Pak yang diadukan tuh. Masalah pergantian, masalah faisalah, masalah markas, masalah uang, macam-macam masalah Pak. Yang kalau kita dengar pasti pusing. Nah, ini kan orang sangat dekat dengan Allah. Selesai semuanya itu, kata beliau. Kalian kan pengen masalah itu selesai. Iya Maulana, gampang. Kalian pulang hidupkan makomi semua, selesai insya Allah. Itu aja sebenarnya. Loh, kalau kita sudah menikmati Pak, kedekatan dengan Allah, tatkala kita silaturahim, tatkala kita ngetuk pintu, masih ada nggak keinginan kita ngejar-ngejar untuk dapat kursi gitu? Oh itu dapat nikmat itu. Ada kelezatan di situ, ada pertolongan Allah Ta'ala di situ, ada tangisan pada Allah di situ. Kalau nggak nanya, nyari kursi itu gampang Pak. Datang ke tukang mebel, pesan kursi, udah kuasai sendiri, gak akan direbut siapa-siapa Pak. Ada seorang wanita namanya Laila. Orang berbondong-bondong datang menyatakan cintanya dengan berbagai ungkapan bahasa yang indah. Satu demi satu datang. Maka kata Laila, kalian benar cinta padaku? Iya pasti. Coba, saya akan panggil satu demi satu. Jangan di depan orang banyak. Satu demi satu. Saya akan tes cintanya. Oh. Maka satu orang datang, ungkapan rayuannya. Apapun yang kau minta akan aku berikan. Kau pengen rumah, pengen ini, akan aku belikan semuanya. Seluruh dunia kau minta, aku akan hadirkan. Ingin bintang, bulan, matahari akan aku kejar. Wah, macam-macam gitu. Enggak, saya enggak pengen itu. Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin darahmu. Wah, ya enggak dong. Kamu minta darah, saya mati saya nanti. Pergi. Satu demi satu pergi. Datang. Qais. Maka ditanya, Qais, kau betul cinta padaku? Betul. Apa buktinya? Kau ingin bukti apa? Boleh aku minta darahmu? Hanya tanya, boleh aku minta darahmu? Langsung jarinya digigit satu demi satu. Ini darah, ini darah, ini darah, ini darah. Yang mana yang kau minta? Masih kurang? Yang ini? Udah cukup. Cinta itu kayak gitu, Pak. Makanya di zaman Wali Yusuf rahimahullah ada seorang dikenal sebagai wali Allah meninggal dunia. Orang memuji-muji ini derajatnya begini, derajatnya begini, derajatnya begini. Kata Wali Yusuf rahimahullah, kalian tahu nggak? Usaha yang saya buat ini akan menghasilkan secara massal orang-orang yang kualitasnya mengejar beliau. Orang-orang zaman dulu sampai ke sana kan riadohnya luar biasa, Pak. Puasa 10 tahun, zikir ini sekian ribu, nggak putus ulang lagi kan kayak gitu. Nggak ada yang dengan santai-santai, coba tanya aja. Yang ikut torikoh. Kayak apa itu susah payahnya? Kita dikasih jalan yang mudah, itu pun nggak terima juga. Terus mau cari jalan apa lagi? Kita punya istri sok, biarin. Punya anak, biarkan. Punya kerjaan, nggak usah tinggalkan. Duh, kurang apa gampangnya itu? Udah, waktu kamu kosong untuk agama, udah segitu aja kan? Itu pun masih nawar lagi, nggak mau lagi. Terus kita bukti cinta pada Allahnya tuh mau apa kita? Ibaratnya ini waktu sisa yang diminta. Itu pun kita nggak ngasih. Nah, terus apa yang mau kita kasih untuk agama Allah? Pengen dicintai oleh Allah, pengen diakui sebagai umat Rasulullah SAW, pengen dapat syafaat khusus di akhirat. Ditanya buktinya mana? Oh, kalau sahabat kan bangga, Pak. Minta bertarung supaya apa? Telinga terputus, hidung diputus, supaya di akhirat bisa bangga di hadapan Allah. Nah, kalau dulu awal-awal selalu didengung-dengungkan, nah, nanti akan ada orang yang badannya gede-gede, gemuk-gemuk, nggak ada bukti perjuangan, pas dibuka dadanya remuk karena agama Allah. Itu dulu. Hari ini kita ingin menghindari itu, coba. Ingin menghindari itu. Nah ini, makanya Maulana rahimahullah sampaikan, ini adalah permata abad pertama umat Islam
Ya Allah, turunkan lagi. Dengan asal seperti ini Allah Ta'ala tingkatkan derajat para sahabat. Meninggal 70.000 malaikat turun. Masya Allah. Meninggal 70.000 malaikat turun. Meninggal 2 sof malaikat yang sholat. 1 sofnya 600.000 malaikat. Kayak gitu. Meninggal arsy bergetar. Berbagai macam. Allah Ta'ala berikan kemuliaan-kemuliaan pada para sahabat. Usaha dakwah. Usaha mengajak orang pada Allah. Nah, kita sudah dikenalkan dengan usaha ini. Kalau kita udah dikasih, terus kita cuek-cuek saja, gimana kira-kira? Makanya betul, tatkala Maulana Yusuf rahimahullah hampir wafat, kan beliau peluk Maulana Yusuf rahimahullah. Apa pesan beliau? Wah Yusuf, kalau ini kamu jadikan sebagai pekerjaan, jadi kerjaan. Tapi kalau kamu jadikan mainan, jadi mainan. Bagi anak kecil, lihat orang bisa nyetir mobil itu kan enak Pak ya? Wah enak gitu. Ya kalau hanya sesekali maka itu namanya hobi. Sesekali nyetir mobil ke gunung, seminggu sekali 2 kali off-road, hobi berarti itu. Kalau namanya supir truk yang ke gunung itu berarti sesekali apa gimana? Harian itu jadi pekerjaan udah. Tiap hari nyetir turun naik gunung. Kenapa ngangkut batu misalnya? Itu baru pekerjaan. Kalau sesekali tadi namanya apa? Hobi, sampingan. Hanya untuk ya refreshing. Untuk cari sensasi, naikkan adrenalin dan sebagainya. Nah sekarang terpulang pada kita. Dakwah ini kita mau jadikan hobi atau pekerjaan? Sekedar waktu refreshing atau pekerjaan? Baliknya pada kita. Dulu di Rewin itu ada satu program yang di situ kita diarahkan untuk pasang niat yang besar, Pak. Niat kita itu apa? Niat kita tadi membangun akhirat, melihat Allah, dan di mahsyar kita di barisan para sahabat. Di barisan para sahabat. Ya kalau ingin di barisan para sahabat, niru para sahabat. Nah, sahabat kira-kira menjadikan dakwah ini sebagai apa? Kegiatan refreshing atau pekerjaan kira-kira? Kira-kira gimana? Nah, ini kembali pada kita. Kita pengen nilai siapa? Pengen dinilai sebagai apa? Dan dinilainya oleh siapa? Gitu aja sebenarnya. Kalau pengen dinilainya oleh syuro, oleh juminar, gampang, Mbak. Asalkan waktu musyawarah kita duduk paling depan. Wah, nggak ngantuk. Wah, akan terkenal kita. Oh, kabupaten sana itu, rajin datang itu. Di sana terserah kita tidur juga balik, syuro nggak tahu. Yang penting waktu musyawarah datang duluan, paling depan, wah, data lengkap, suhunya lengkap, ngomong lancar, nah itu diakui, Pak. Di sana tidur, di sana 3 hari lewat, di sana jauh nggak buat, nggak akan dikontrol, Pak, nggak ketahuan. Tapi terkenal, insya Allah. Terkenal nanti. Kalau di sana, oh, kota itu Fulan, udah, dia tuh penggerak, Masya Allah. Telepon. Ini dengan Pak Fulan? Iya. Kami dapat nomor dari Markas Indonesia. Oh, Masya Allah. Dikenal juga saya rupanya. Jadi gampang, nggak kalau yang dikenal itu gampang itu. Tapi apa itu yang kita cari? Apa cukup begitu itu? Rugi, Pak, kalau hanya itu rugi. Apa artinya gitu tuh? Apa artinya? Kita cari itu makom yang tadi disampaikan tuh. Makom di sisi Allah Ta'ala. Diakui oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan di surga oleh Allah Ta'ala. Wujuhu yawmaidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini Allah Ta'ala telah berikan alat-alatnya untuk menuju ke sana. Datangi hambaku. Dia sakit, tengok dia. Hadirin rahimakumullah. Maka tatkala Allah depan mata kita, akhirat depan mata kita, rasa cinta pada Allah, pada agama, pada akhirat ada dalam hati kita, maka ujian, celaan jadi ringan. Seorang penyair dia katakan, ajidul malamada fi hawa giladita dan hubban lidikri kifal yalumnil luwamu. Aku dapati celaan orang padaku karena cintaku padamu.
Ladzatan, lezat rasanya. Seperti Qais tadi dimaki-maki itu, gara-gara kamu ngejar Laila, kamu jadi gila. Gara-gara Laila kamu gila. Jadi bagi orang cinta, itu makian itu terasa lezat. Kenapa? Hubban lidzikriki. Karena tatkala mencela ada namamu juga di situ. Falyalumnil luwamu. Oh, udah, yang mau mencela silahkan cela sepuasnya, asalkan ada nama kekasihku disebut di situ. Kita pengen sampai di sana, Pak. Kita pengen dapat itu. Untuk diri kita, kita merasakan kedekatan pada Allah. Untuk diri kita, kita pengen dapat makom di sisi Allah. Untuk diri kita, di akhirat ini, kita pengen dapat tambahan cadangan, tambahan bekal. Dan ini untuk zaman sekarang nggak akan ketemu, Pak. Satu usaha yang lebih instan, lebih mudah, lebih sederhana, lebih gampang untuk kelipatan pahala lebih dari dakwah nggak akan ketemu. Nggak akan ada usaha yang lebih rahmatul alamin daripada dakwah, nggak akan ada, Pak. Bayangin dengan materi yang sama, cara yang sama, bentuk yang sama, di seluruh dunia sama. Nggak akan ketemu, Pak. Makanya sebenarnya rasa syukur kita kalau kita tahu kekurangan diri saya. Masya Allah, betapa beruntungnya kita diletakkan dalam dakwah ini. Dakwah ini kan ibarat mega proyek yang sangat besar. Ya, gambarkan aja ada satu konsorsium yang sedang membangun menara yang sangat tinggi. Maka di situ orang pada daftar untuk kerja. Ada yang megang forklift, ada yang megang truk, ada yang megang cangkul untuk ngaduk misalnya dan sebagainya. Maka karena saking besarnya proyek, orang hanya bisa mindahin semen pun kepake juga. Karena ada tempat-tempat yang di situ nggak ada liftnya, harus dipanggul. Maka ini hanya bisa apa? Ngangkut semen kerjaannya. Tapi tatkala dia bergabung itu dan kemudian proyek besar itu jadi 700 lantai misalnya itu. Lalu suatu saat dia lewat dengan anaknya, dia bilang, "Nak, Bapak ikut bangun itu." Bohong nggak dia ngomong gitu? Enggak. Kenyataannya dia ikut bangun. Memang bagian bawah semen, tapi ikut bangun juga. Itu untungnya kalau dalam satu perusahaan besar gitu. Nah, kita dalam dakwah itu dibawa ke situ. Kita nggak harus pintar membaca dalil, nggak harus pintar ngapal Quran, ngapal hadis, nggak harus pintar. Asal mau. Udah, asal mau aja. Maka kan saya selalu pesankan, kalau kalian musyawarah, hadirkan, niatkan untuk seluruh dunia usaha dakwah yang sedang ada, supaya pahala dari seluruh dunia pun kalian dapatkan. Karena diniatkannya untuk seluruh dunia, kan begitu. Bayangkan kita dengan modal pas-pasan begini, bisa ikut kerja dakwah yang besarnya ke seluruh dunia. Masya Allah. Maulana Abdul Rahman Rayana dapat barakatuh sampaikan, hanya saja hari ini dua penyakit melanda kita. Satu, lemahnya keyakinan pada kehebatan dakwah ini sendiri. Dan kedua adalah rusaknya suasana. Ini berkait ini. Ini saya cerita aja ya. Satu orang, Pak, narjub saya. Ustaz, ini zaman udah berubah, Ustaz. Maksudnya gimana? Ya, untuk tazkiyah sih oke lah tablik itu. Tapi untuk penyebaran hidayah itu banyak jalan sekarang. Ustaz itu gimana? Masya Allah, antum coba lihat Ustaz. Di TikTok itu tiap hari ratusan orang masuk Islam. Antum berperanlah di situ. Hah? Saya punya TikTok. Apa kata dirinya? Ada aja. Oh Ustaz, Masya Allah. Itu syekh ini punya, syekh ini punya. Antum Ustaz, antum Masya Allah kamu. Saya, ya Allah, ini orang pernah IPB, orang pernah jalan kaki 4 bulan. Bisa narjib begitu coba. Ajib. Begitu rusaknya suasana sekitar kita, sampai orang yang pernah punya pengorbanan seperti itu pun tidak terasa.
Perubahan keyakinan pada amal tuh. Makanya tadi dakwah ini, Pak. Kita cari apa? Nah, itu tadi. Kalau kita cari Allah, cari akhirat, ya udah yang jelas-jelas aja gitu. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang sudah terlalu banyak buktinya. Dan sekarang tinggal kembali pada kita. Ada 3 orang, Pak. A, B, C. Lagi ngobrol. Tahu-tahu datanglah satu orang. Bapak A siapa ya? Saya, Pak. Oh ya, saya dapat pesan ini bawa hadiah untuk Bapak. B dan C lihat, oh, untuk kami nggak ada, Pak, maaf. Oh ya, terima kasih. Satu kotak, apa isinya? Dibuka, isinya uang, Pak. 1 dus uang semua. Untung banget ente. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat uang sekardus gitu, Masya Allah. Datang orang kedua. Ada Bapak B? Oh ya, saya. Saya dapat amanah ini kurir untuk ngasih hadiah Bapak. Oh, mana hadiahnya? Nggak bisa dibawa ke sini, Pak. Rumah Bapak mana? Sana, ayo. Itu di dalam mobil box itu hadiahnya. Wah, apa ini di mobil box ini? Pas diturunkan, apa ini? Ini mesin cetak uang. Ini surat lisensinya dari kerajaan. Bapak boleh nyetak uang sendiri sekenyangnya Bapak. Kira-kira lebih gembira mana, A dengan B? Dengan B. Dia bisa nyetak uang sendiri. Yang saya diem aja, Pak. Saya nasib ini. Datang satu orang. Ada Bapak C di sini. Oh, saya dapat amanah. Wah, apa? Ya ada hadiah. Ya mana hadiahnya? Ini, kirain 1 kontainer, gak taunya cuma kotak kecil gini. Oh ya, terima kasih. Ayo, saya tunjukkan. Doa apa? Bapak ikut saya. Bapak buka. Loh, apa ini? Kunci, Pak. Ini punya Bapak ini. Dibuka. Apa ini? Ini pabrik untuk membuat mesin cetak uang. Dengan bahan-bahannya, lisensinya Bapak punya semua. Bapak boleh membuat mesin cetak uang sekenyangnya. Dan nanti boleh mencetak uang dari mesin itu sekenyangnya Bapak. Yang paling kaya siapa kira-kira? C. A itu ibarat orang yang punya amal hanya ibadah saja. Dia ibadah, dia punya uang banyak. Begitu ibadahnya selesai, ya uangnya habis, selesai. B ini ibarat orang yang ngajak orang untuk ibadah. Ngajar untuk ibadah. Ngasih tahu ibadah. Selama yang diajak mau ibadah, dia tetap dapat kiriman. Nah, C ini ngajak orang lain untuk ibadah dan pesan supaya ngajak orang lain lagi, pesan supaya ngajak orang lain lagi, ngajak terus. Gak ada hentinya. Itulah yang paling kaya. Dan itu kunci Allah udah kasih pada kita. Tinggal kita mau terima atau tidak, itu saja sebenarnya. Kalau mau terima ya terima utuh. Bukan hanya terima mesinnya, tintanya gak mau, gimana nyetaknya. Kalau pengen produksi, terima utuh. Nah, kita juga begitu. Kalau pengen produksi yang sebenarnya, terima utuh. Makomi diterima, intikoli terima, waktunya keluar, makomi, udah itu terima utuh namanya. Tidak dipilah-pilah. Untuk apa? Untuk bangun akhirat tadi. Dan ini kalau kita kerjakan, subhanallah. Di akhirat itu yang kita kejar, Pak. Kita di barisan para sahabat. Kita akan merasakan dalam perjalanan ana ma'al munkasirati qulubuhum, orang yang remuk hatinya, orang yang remuk redam hatinya, berkeping-keping hatinya karena dimaki-maki. Dan itu enggak lama. Dan Allah Ta'ala tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin kita jangan kepedean. Wah, ini kayaknya ujian saya ini enggak sembarangan, udah mirip sahabat. Enggak mungkin Allah salah kasih ujian, kepedean kayak sahabat aja. Enggak mungkin, Pak. Kita ini siapa dikasih ujian sahabat itu? Nggak mungkin salah Allah ngasih ujian.
Kalau Allah ngasih ujian pada kita, Allah tuh tahu kita itu mampu. Cuman kita mau menyelesaikan atau kabur itu saja. Lu guru aja ngasih soal juga tahu kok. Ini anak kelas 5 kasih soal kelas 5, anak kelas 6 kasih soal kelas 6. Masa Allah salah ngasih ujian? Maka kita jangan kepedean. Oh, ujian saya ini kayaknya gak sembarangan kayaknya. Kayak udah kayak sahabat loh. Emang tahu sahabat kayak apa ujiannya? Bagi orang-orang yang pengen dekat dan sudah dekat dengan Allah, maka segala sesuatu jadikan untuk wasilah mendekat pada Allah. Nabi Ayub alaihissalam setelah beliau sembuh, maka 18 tahun Pak sakit. Gak minta sembuh sama sekali. Pasrah pada keputusan Allah. Sakit itu. Maka setelah sembuh, orang bertanya, wahai Nabi Allah, keadaanmu lebih enak sekarang, lebih baik sekarang, lebih senang sekarang. Kata siapa? Lebih senang kemarin waktu sakit. Oh, kenapa? Karena waktu saya sakit, tiap pagi Allah menyapa saya. Kaifa asbahta ya Ayub. Wahai Ayub, bagaimana keadaanmu pagi ini? Sapaan itu lebih menggembirakan daripada dunia seisinya. Nah kita, ya itu bukan makom kita gitu. Tapi bagaimana kita merasakan bahwa segala sesuatu di sekitar kita nggak ada yang kebetulan. Allah Ta'ala atur. Allah Ta'ala atur, Allah Ta'ala atur, Allah Ta'ala atur untuk menaikkan kita sebenarnya. Kalau kita bisa menempatkan itu pada tempatnya. Satu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hadir dalam satu majelis. Mana di majelis itu ada seorang sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan memang. Sahabat itu mengatakan, coba sekarang di sini, siapa yang lebih layak daripada saya untuk jadi pimpinan di sini? Ada enggak? Enggak ada, saya emang paling layak jadi pimpinan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu kelihatan wajah merah padam mau berdiri, enggak jadi. Lalu berkata lagi, ada enggak yang lebih layak daripada saya? Enggak ada. Enggak ada, memang saya yang layak jadi pimpinan di sini. Mau berdiri enggak jadi, sampai 3 kali. Selesai orang tanya, wahai Abi Abdurrahman, kamu lihat engkau tadi mau berdiri enggak jadi, mau berdiri, apa yang terjadi sebenarnya? Waktu dia ngomong gitu, saya mau ingatkan, tuh kan itu masuk Islamnya juga belakangan. Mantuk Islamnya kan baru kemarin-kemarin, itu pun agak terpaksa. Kok sok-sokan gitu tuh ngapain? Saya mau ingetin itu sebenarnya. Cuman begitu saya mau berdiri, ingat pahala yang Allah siapkan bagi orang yang mau sabar menahan marah. Tergambar surga dengan isinya dan sebagainya. Saya mendingan dapat itu daripada marah-marah di sini. Saya duduk lagi. Lalu dia ngomong gitu lagi. Terpatik juga emosi saya. Saya mau berdiri, mau ingetin. Ingat lagi pahala Allah, nggak jadi lagi. Ngomong lagi, ingat lagi Allah, nggak jadi lagi. Nah itu Pak, kalau yang dicari akhirat itu mudah Pak sebenarnya. Orang salah, orang nggak terima, udah. Yang penting kita sempurnakan untuk Allah. Kan kemarin, ya sampai hari ini jamaah-jamaah Pakistan kan itu yang mereka keluhkan itu. Kenapa kayak nggak pede bawa dakwah ini? Ngenakan dakwah kayak nggak berani, ngetuk pintu nggak berani. Sebenarnya bukan nggak berani Pak, nggak terbiasa. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau udah terbiasa tuh gampang semua Pak. Kalau sudah terbiasa, mudah semua karena terbiasa. Dulu anak kecil melihat mobil gitu, ini tombol banyak banget, gimana nih? Kaki cuma 2, tangan cuma 2, wah rumit ini. Bagi yang udah biasa nyopir, 1 jari 1 kaki juga jalan Pak. Kenapa? Karena terbiasa. Nah kita silaturahim jadi susah tuh karena kita tidak membiasakan itu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ke rumah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu setiap hari, Pak. Dalam hadis Bukhari itu diceritakan tatkala akan hijrah, Siti Aisyah radhiyallahu anha katakan Rasulullah SAW hari-hari datang ke rumah kami itu pagi. Maknanya tiap hari datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Ini di luar kebiasaan, beliau datang siang-siang, ada apa ini? Waktu mau ngasih tahu mau hijrah itu. Yang kita ambil pelajaran bahwa kunjungan pada teman, pada saudara, pada tetangga dan sebagainya, itu mah semaksimal mungkin, sesering mungkin juga gak masalah, asalkan gak bosan. Gitu aja sebenarnya. Dan jangan juga kita kunjungan ke sama ahli dakwah hanya waktu takaza. Sehingga wajah kita tuh ada takaza. Ah, ini pasti buat takaza ini. Ada takaza apa ini? Lagi gak punya duit lagi, mau cari proyek lagi. Aduh, wajah takaza ini. Jadi datang udah mengkerut duluan, udah gak enak duluan. Rasulullah SAW gak begitu. Silaturahim aja, datang untuk silaturahim. Jadi bagaimana hebatnya Sayyidina Rasulullah SAW, jangankan ke sahabat, ke tetangga, ke anak-anak tetangga aja beliau punya perhatian. Anak kecil Abu Umair namanya, putra Thalhah radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Anas, adik Anas bin Malik seibu. Abu Umair ini zaman dulu gak ada mainan remote, gak ada. Mainannya apa? Burung ditangkap pakai main-main gitu. Suatu ketika burung Nughair mainannya ini mati. Kabar ini sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau datang untuk takziah, Pak. Takziah atas wafatnya burung. Yang ditakziah anak kecil, Pak. Beliau datang di Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hadis Sahih Bukhari itu. Abu Umair, gimana cerita Nughair mati itu, gimana ceritanya? Dihibur, Pak. Maka jangan sampai dakwah ini kita jadi jai seperti dai robot. Hanya bergerak. Kalau ada takaza, enggak usah. Duh. Ini kan mereka juga manusia, mereka tuh teman kita, saudara kita. Itu perlu kita baca fadilah sedekah terus-terusan. Matsal mu'minina fi tarawuhihim wa ta'atufihim wa fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarawuhim kamathali jasadin wahid. Kan seperti satu jasad. Jasad ini beda semua, Pak. Jasad ini beda semua. Jari aja udah beda ini. Kanan kiri udah beda. Mata beda juga. Semuanya beda. Tapi perbedaan ini tidak menjadikan mereka bermusuhan. Gak ada ceritanya ini maki-maki, jempol maki-maki. Gak ada ceritanya. Saling melengkapi. Ya. Berbeda, tidak bermusuhan, saling melengkapi. Dan ajibnya apa? Kebanyakan yang dikerjakan itu bukan untuk kepentingan sendiri. Mata melihat bukan untuk kepentingan mata. Melihat untuk kepentingan mulut, biar tahu makan yang enak sama yang gak enak. Untuk kepentingan kaki, biar tahu mana yang melangkah, mana yang batu dan sebagainya. Mata kerja untuk kaki, mata kerja untuk tangan. Dan yang terakhir, tiap anggota tubuh ini tahu posisi dan tugas masing-masing. Gak pernah cemburu, Pak. Gak pernah tangan kiri protes tuh. Kenapa cebok pakai saya terus? Gantian dong sekali-kali ente. Masa saya lagi yang bener aja. Gak begitu, nyantai. Kiri cebok lagi. Ya terus. Sehingga dari satu jasad yang utuh. Nah, orang mukmin ini diinginkan oleh Rasulullah kayak gitu. Nah, ini anggota tubuh yang macam-macam ini masih dapat kerjasama tatkala masih ada apanya? Ada ruhnya, Pak. Begitu ruhnya hilang, ya sudah. Ini mau mulut dikerumuni lalat, mata dikerumuni semut, tangan udah nggak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Nggak ada ruhnya. Nah, kalau ini terjadi di kampung kita, di desa kita, di mahalah kita, di markas kita, ada ini masalah kita nggak tahu, ini masalah kita nggak peduli, ini masalah. Jangan-jangan ruhnya sudah hilang. Ini bayan Maulana Umar rahimahullah.
Lalu kata beliau, tahukah kalian apa ruh yang mengingatkan seluruh anggota tubuh ini bagi orang mukmin itu apa? Orang mukmin dengan perbedaan backgroundnya, pekerjaannya, latar belakangnya, wataknya akan disatukan dengan ruh-ruhnya itu apa? Kata beliau. Kalau kita kan ruhnya ya nyawa kita, kalau jasad kita. Kalau orang mukmin apa? Kata beliau. Apa kira-kira? Apa yang menyatukan ini apa? Apa? Sederhana, Pak. Kata beliau, ruh yang mengikat seluruh orang mukmin sehingga menjadi satu jasad itu adalah memberi. Apa? Memberi. Udah. Saling memberi aja beres, Pak. Setiap orang berpikir memberi. Saya bisa ngasih apa ini? Saya bisa ngasih hadiah apa ini? Bisa ngasih apa ini? Bisa ngasih apa ini? Makanya tatkala haji wada Rasulullah ditanya, ayyul islami khair. Yang terbaik dari Islam itu apa? Afsyus salam, serbarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Wasallu billaili wan nasuniyah, bangun malam. Ayat rahimakumullah. Tatkala ini ada dalam diri kita, kita semangat memberi. Di makomi kita ngasih tetangga, di markas kita ngasih pada yang lain. Subhanallah, mahabbah akan muncul, Pak. Dan kalau kita di makomi kita masing-masing kerja, maka malam markas itu indahnya seperti pelajar yang bertahun-tahun gak ketemu akhirnya buat reuni, Pak. Karena capek, ini ditolak, ini dimaki-maki. Pengen segera ketemu dengan teman-teman untuk saling berbagi cerita. Sehingga malam markas itu indah, Masya Allah, yang ditunggu-tunggu. Tapi tatkala di makominya gak jalan, kerja dakwah gak dibuat, bahkan na'udzubillah merasa cukup, dakwahnya nulis share, copy paste share, udah dakwah saya. Maka malam markas gak menarik lagi, Pak. Malah markas gak menarik lagi. Apa yang mau berbagi cerita? Orang di markas juga sama-sama pegang HP. Yang diceritakan gak ada lagi. Karena di rumah memang gak ada kerjaan apa-apa. Tatkala sama-sama kerja di markas, maka kapan malam markas ini? Ketemu, ini tanya siapa ya pemecahnya. Wah gitu nanti. Saya ketemu, oh Masya Allah Pak, Bapak dulu kan pernah di situ. Ada fulan gimana caranya? Oh itu sama ini, sama ini. Nikmat Pak. Malam markas, Masya Allah. Meluapkan kerinduan pada teman-teman sesama pekerja. Take and give, sharing. Tatkala itu dibuat, tatkala tidak dibuat ya sudah. Hambar aja malah markas. Malah kadang jadi beban. Aduh, udah malah Jumat lagi. Aduh, takaza lagi nanti. Enggak takaza. Dianggap enggak aktif, takaza. Berat, gitu. Udah yang dilihat makhluk lagi. Hadirin rahimakumullah. Maka kita gerak-gerak, kita buat targetnya itu. Selagi targetnya bukan Allah dan akhirat, akan gampang terhempas. Gampang jadi dingin, gampang tergoda, gampang macam-macam ujian, Pak. Lewat aja, teman-teman. Maka kita kembalikan arah fikir kita, visi kita. Pengen apa? Pengen dapat ridha Allah. Allah berikan kemuliaan di akhirat. Dapat makom. Wujuhu yawmidhin nadhirah ila rabbina nadhirah. Dapat makom itu diakui oleh Allah. Dimasukkan dalam barisan para sahabat. Itu target kita. Di dunia ini orang terima nggak terima, akui nggak akui. Emang gue pikirin. Udah itu aja. Nggak apa-apa. Yang benar Allah terang itu ya mah. Lihat Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qariri rahimahullah. Kita kenal namanya. Kenal kan namanya? Di waktu hidupnya beliau kedudukannya sebagai apa? Gubernur, bupati, wali kota. Jangankan gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya. Mimpin rombongan aja nggak kepake, Pak. Dalam rombongan beliau itu taruh paling belakang bagian ngasih pakan onta. Gembala onta, Pak. Ngumpulin rumput, ngasih makan gitu.
Tapi Rasulullah kasih tahu ke sahabat-sahabatnya, ada seorang pemuda namanya Uwais dari Bari Qoron. Ada tanda begini di tangannya. Kalau dia datang, kamu minta doa pada dia. Mintakan ampun. Minta dia untuk mohon ampun pada Allah Ta'ala. Datang, kabilah dari urusan dari Yaman, ada nggak dari Qoron? Oh, enggak. Ada di Qoron. Oh iya, kami dari Qoron. Ada nggak namanya Uwais? Uwais. Di searching, Pak. Ini nggak ada Juwidar namanya Uwais. Orang lama Uwais nggak ada, orang markas Uwais nggak ada. Tim Taskil juga bukan Uwais namanya. Ahli korban juga bukan. Nah, Amirul Mukminin, kau salah kali. Namanya bukan Uwais kali. Iya, Uwais. Nggak ada deh kayaknya orang Uwais yang layak kau cari itu nggak ada. Loh, emang kenapa? Ada itu si Uwais. Ada kami bawa di belakang itu. Siapa? Itu yang biasa kita suruh untuk ngasih pakan unta. Tapi nggak mungkin lah. Amirul Mukminin dia itu nggak mungkin. Itu orang kayak apa itu? Nggak, coba panggil dia. Yang lain kali Amirul Mukminin, bukan dia. Bukan. Iya, panggil dia. Jadi di hadapan rombongannya tuh nggak ada nilainya, Pak, ini Uwais Al-Qarani itu. Nggak dilirik, sampai dicari pun disalahkan yang nyari. Salah Amirul Mukminin, bukan. Namanya bukan Uwais kali. Kalau Uwais tuh nggak mungkin lah kau cari, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Juwidar bukan. Penanggung jawab bukan. Tim Taskil bukan. Tukang bayan bukan. Kabayan juga bukan. Nggak pernah jadi apa-apa, mimbar wala nggak pernah. Jadi tim Taskil nggak pernah. Duduk di depan nggak pernah. Di belakang, bagian khidmat. Coba panggil dia. Nah, dipanggil, salaman. Tolong doakan. Apa Amirul Mukminin? Rasulullah bilang begini, tolong doakan saya. Iya, ada syaratnya. Apa? Cukup engkau tahu. Jangan bilang ke siapa-siapa. Doa. Masya Allah. Uwais, kamu mau kemana? Mau ke Irak. Itu gubernur sana, jangan. Saya kasih surat, jangan, tolong. Biarkan saya hidup sebagai orang biasa di tengah orang biasa. Nggak mau, Pak. Maka berangkat aja. Udah datang gubernur dari Basrah apa Kufah gitu di Irak. Ada nggak namanya Uwais? Uwais. Dari Yaman. Kayaknya di tempat itu tuh, dekat tempat sampah itu. Ada rumah-rumah labuk-labuk itu, ada orang Yaman. Kenapa? Kalau kamu coba dia minta doa pada dia. Dia begini. Gitu. Akhirnya begitu wali kota pulang dicari, Pak. Ya, kalau bahasa sekarang itu di tempat orang-orang kumpulan pemulung dan sebagainya begitu. Cari. Ada orang yang namanya Uwais, cari, diajak salaman, dibuka. Kenapa? Tolong doakan saya. Kenapa begitu? Tolong doakan saya. Kamu dari Madinah ketemu Sayyidina Umar bin Khattab? Iya. Ya udah, doa. Tolong jangan dibilang siapa-siapa. Begitu gubernur pulang, dia kemas-kemas langsung pergi menghilang. Didatangi mau di ikram udah nggak ada lagi. Itu orang kalau udah merasakan dekat dengan Allah itu yang dinikmati, Pak. Jangankan mencari, dikasih aja nggak mau. Kehormatan, penghormatan, kemasyhuran nggak mau. Nah, kita dalam dakwah dikasih jalan menuju ke sana. Maka jangan sampai jalannya menuju ke sana kita carinya yang lain. Jangan seperti menantu raja, Pak. Di Pakistan tuh ada yang cerita, ada seorang raja dia buat sayembara. Ringkasnya waktunya udah habis ini soalnya. Ini buat sayembara pokoknya. Untuk menjadi menantunya. Akhirnya menanglah satu orang pemuda. Kemudian dinikahkan ke putrinya, jadilah menantu raja. Dan raja ini nggak punya anak lagi. Anaknya hanya perempuan satu-satunya. Anehnya apa? Dia ini nggak betah di kerajaan. Nggak betah dekat dengan istrinya. Tiap hari ke kandang kuda, ngumpulin kotoran, dibawa ke ladangnya. Nah, nungguin kuda, kotoran dikumpulin, bawa ke ladangnya. Nungguin kuda, buang kotoran, kumpulin, bawa ke ladangnya. Akhirnya ditanya semua orang dekat, Tuan,
Tuan ini kan menantu raja. Tuan tinggal bilang apa kami kerjakan. Oh enggak. Biarkan. Setelah disa, kenapa Tuan? Saya itu punya kebun. Nah, kebun saya itu kena penyakit tanamannya. Dan kata Pak ahli perkebunan, yang bisa untuk obat tuh hanya kotoran kuda ini. Terus, ya makanya saya ikut sayembara tuh biar bisa dapat kotoran kuda ini. Untuk ngobatin kebun saya. Ini menantu raja yang apa kira-kira? Yang cerdas? Yang jenius apa yang gimana? Udah susah Pak disebutnya juga. Nah, kami dengar di Pakistan dari orang ini, katanya itulah tamsil orang yang sudah dikasih dalam mendekat pada Allah, justru tatkala mendekat yang dicari dunia. Dengan meningkatkan pengorbanan, bukan supaya dekat dengan Allah, supaya setelah korbannya naik mudah dapat dunia. Mudah dapat dunia, mudah dapat kehormatan, mudah dapat penghormatan, kemasyhuran. Itu persis seperti menantu raja sibuk dengan kotoran kuda. Loh, jalan ini jalan menuju Allah, dekat pada Allah. Loh, kok yang dicari malah kotoran? Bapak tanya ulama manapun, ya, namanya orang, kalau mimpi buang air besar, takbirnya apa? Akan kehilangan uang. Tanya ulama takbir manapun, orang mimpi buang air besar, takbirnya akan kehilangan uang, kehilangan harta. Tapi kalau dia mimpi dapat kotoran, dapat bangkai, akan dapat harta. Maknanya apa? Harta itu ya sama dengan kotoran sebenarnya. Maka betapa anehnya kalau kita sudah dikasih jalan menuju dekat pada Allah, mencapai derajat di sisi Allah, itu kita lakukan untuk dapat kotoran tadi. Nah, jangan sampai kita dalam dakwah seperti menantu raja sibuk dengan kotoran kuda. Naudzubillah. Kita cari siapa? Cari Allah. Pengen diakui oleh siapa? Allah. Dan tadi Pak, itu Qais untuk Laila saja dia korbankan apa tadi? Darah Pak, dikasih Pak. Nah kita untuk agama Allah apa yang kita kasih? Masya Allah. Apa Pak? Kita daftarkan diri kita untuk Allah Ta'ala segala-galanya. Kita mulai dengan tertib. Yang ini sudah dirancang paling mudah. Paling bisa kita kerjakan oleh umat akhir zaman yang lemah-lemah ini. Bagaimana? Kerjakan makomi sebagaimana mestinya, intikali sebagaimana mestinya. InsyaAllah Pak ya. Yang niat 3 hari tiap bulan Pak, tanpa diusuli. Nah, tanpa diusuli yang niat 3 hari tiap bulan. Tanpa diusuli. Loh, niat ini pun ada yang gak berani juga. Oh, mau dapat Allah gimana caranya kalau gini? InsyaAllah Pak ya. 3 hari tiap bulan berangkat sendiri bentuk jamaah tanpa diusuli. InsyaAllah Pak ya. Dan jangan dia jadikan beban. Ini kenikmatan supaya Allah Ta'ala terima saya. Nah, yang tiap hari meluangkan waktu sampai bisa 2,5 jam untuk Allah Ta'ala Pak. Ada yang gak tangan juga gini ini. Takut diterima oleh Allah. InsyaAllah Pak ya. Ini kita niat untuk Allah. Bukan untuk tim taskil, gak akan ada dicek laporan. Kemarin angkat tangan gimana? Enggak. Untuk Allah. Kalau kita udah kerjakan untuk Allah Ta'ala semua, oh Masya Allah nikmat Pak. Kita merasakan kenikmatan, kedekatan pada Allah. Dan hidayah juga mudah Allah Ta'ala sebarkan. Jangankan benar, kadang salah pun jadi asbab hidayah Pak. Kadang salah aja karena ikhlas dari asbab hidayah. Karena ketulusan niat itu Pak. Ada seorang artis Pak di Pakistan itu, orang Lahore. Suatu ketika dia ada event di Dubai kalau nggak salah. Maka setelah selesai manggung itu, dia turun ada orang postum mendekat. Bapak dari mana? Pakistan lah ya. Iya maksudnya Pakistannya mana? Lahore. Oh berarti sering ke Rewin ya? Rewin. Apa itu Rewin? Oh dimarahin Pak. Kamu orang Lahore gak tahu Rewin itu gimana sih kamu?
Apa salah saya nggak tahu rewin saya dimarahin kayak gitu? Tapi yang marah itu ikhlas, Pak. Maka pulang terngiang-ngiang. Nggak tahu rewin aja kena marah. Apa tuh rewin? Barang apa itu? Akhirnya dia cari info, cari. Masalah akhirnya ke taskil 4 bulan, Pak. Karena kerisauan, nampaknya nggak sopan pun, karena kerisauan dan ikhlas dari asbab hidayah, Pak. Insya Allah, Pak ya. Nah, kita 2,5 jam cari orang-orang ini. Mungkin dengan kata kita yang mungkin salah-salah, nggak apa-apa, yang penting datang aja. Yang penting datang aja dulu, ngomong aja dulu. Salah-salah nggak apa-apa, niat kita ikhlas karena Allah. Dan dengan kerisauan, ngomong dengan tertib ini dulu, kebesaran Allah akhirat belum bisa, ngomong aja lah. Ini tadi kan ngomong cuma gitu doang. Nggak target kebesaran Allah, kemudian akhirat enggak. Cuma marah-marah. Gimana kamu nggak tahu rewin itu? Gimana kamu? Tapi masuk dalam hati karena ikhlas. Dapat hidayah. Insyaallah, Pak ya. Yang tahun ini niat 4 bulan, Pak. Yang tahun ini niat 4 bulan, Pak. Masya Allah. Berdiri, Pak, yang niat 4 bulan. Karena Allah. Masya Allah. Semoga Allah terima semua, Pak. Semoga Allah Ta'ala terima semua. Duduk, Pak. Dan kita usahakan karena ini eventnya musyawarah, Pak ya. Eventnya musyawarah yang terutama adalah kita mengambil pengarahan-pengarahan, kita balik ke makomi, bagaimana kita semua berusaha membentuk jamaah dari tempat kita sendiri. Insyaallah, Pak ya. Penutup, udah kelewat sedikit ini. Maulana Imam Hasan rahimahullah sampaikan, dalam dakwahnya ada 6 amalan yang sangat penting. 2 umum, 2 khusus. 2 umum, 2 khusus. Yang khusus itu untuk orang-orang khusus. Apa itu? Bayan, hadir musyawarah, dan khususi mulaqat. Itu amalan orang-orang khusus yang berangkat, yang diputuskan saja. Yang enggak usah berangkat, enggak apa-apa. Beliau lanjutkan, tapi kalau orang hanya sibuk dalam amalan khusus ini, hatinya dalam bahaya. Posisinya dalam bahaya. Dia mesti kerjakan 3 amal umum, Pak. Apa amal umum tadi? Pertama, jalah umumi di tempatnya sendiri. Jalah umumi di tempatnya sendiri. Ada yang siapa? Jalah umumi di tempatnya sendiri. Jadi apa? Mutakalim apa istiqbal? Atau zakirin? Allahu Akbar. Jalah umumi di tempatnya sendiri. Yang kedua, keluar 3 hari dengan jamaah makominya sendiri. Ada yang siapa? 3 hari dengan jamaah dari makominya sendiri. Usahakan mahalah. Belum bisa seperti disampaikan tadi. Kondisi rukhsah, kondisi darurat, digabung dulu 4 bulan. Tapi yang penting dari tempatnya sendiri. Bukan comot-comot dari seprofesi, satu hobi, komunitas. Kita yang ingin meningkat pada Allah enggak gitu. Itu kedua. Jalah umum tempatnya sendiri, keluar 3 hari dengan jamaahnya sendiri. Dan ketiga apa? Mau mendengarkan dakwah siapa saja tanpa pilih-pilih. Mau mendengar dakwah siapa saja tanpa pilih-pilih. Maka malam markas yang bayan siapa yang tadi, udah dengerin aja. Tawajuh. Kalau kita tawajuh semua, Allah yang kasih ilham nanti. Tapi belum apa, ya dia, ya ada ketebak, paling bayarnya itu, dah tahulah modalnya, males. Udah begitu akhirnya Allah nggak kasih ilham, ta'zim nggak ada, pulang nggak ada perubahan apa-apa. Ini tarbiyah juga. 3 amal umum, 3 amal khusus. Khusus tatkala diputuskan dan kita kerjakan, umum kita usahakan kerjakan sebanyak-banyaknya. Siapa insyaallah ya? Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.